Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sebetulnya masih ada beberapa game yang cukup bagus untuk kita otak-atik kawan, game yang ada di Grandchester, St. Louis Rapid dan Blitz. Tapi karena admin juga tidak mau ketinggalan untuk mengulas turnamen yang lain, jadi saya alihkan terlebih dahulu untuk mengulas permainan di turnamen yang lain kawan, terutama turnamen kejuaraan dunia Fisher Random. Beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat ulas beberapa game yang ada di babak kualifikasi pertama tanggal 29 kemarin, melanjutkan kualifikasi kedua kawan. Oh ya, pemenang kualifikasi pertama adalah Vladimir Fedosev yang mengalahkan Erik Hansen di partai final. Apakah Erik Hansen sebagai runner-up nanti juga akan menemani Fedosev ke turnamen utamanya kawan bulan Oktober nanti bersama Magnus Carlsen, Wesley So sebagai juara bertahan 2019 kawan, dan satu lagi pemain asal Islandia dan satu lagi pemain pilihan FIDE kawan. Harusnya pemenang serta runner-up ini yang akan menemani Carlsen serta Wesley So nanti. Jadi jumlah pemainnya sebanyak 8. Dan juga akan diambil lagi pemenang di kualifikasi kedua kawan. Nah, kualifikasi kedua inilah yang akan kita ulas, terutama babak semifinal kawan. Dan di babak semifinal ada 4 pemain yang lolos kawan. Daniil Narodetsky bertemu dengan David Navara. Kemudian David Navara ini berhasil mengalahkan Daniil Narodetsky dan berhasil ke final, nanti akan menantang Matthias Bluebaum. Sebelumnya Bluebaum juga berhasil mengalahkan Alexis Sarana. Jadi pemenang ini kawan nanti akan bergabung dengan Magnus Carlsen di bulan Oktober. Dan game yang akan kita otak-atik ini dalam permainan Fisher Random atau catur 960 kawan, dari permainannya David Navara versus Daniil Narodetsky. Langsung kita ke atas papan kawan. Dimana ini merupakan game pertama di semifinal kawan. Di game keduanya berakhir remis kawan. Dan di babak knockout atau semifinal, quarter final dan final, kontrol waktunya adalah 15 plus 2 detik increment kawan. Di sini Daniil Narodetsky pegang putih mengawali dengan pembukaan pion C4. Tidak ada nama pembukaan di sini kawan. Dan para pemain sudah tidak punya hafalan teori dalam pembukaan di permainan catur 960. Dan David Navara pion E5. Kuda C3 lanjut Daniil. Sekarang pion F6. Perkuat posisi bangunan pionnya, membuka diagonal terang bagi gajah. Pion B3 perkuat posisi pion dari ancaman gajah. Sekarang pion C6 untuk memberikan dukungan bagi pion D5-nya nanti mungkin, ataupun juga membuka diagonal gelap bagi aktivitas gajah. Dibalas dengan langkah gajah E4, perkuat petak pusat petak D5. Sekarang kuda D berkembang ke petak E6. Kuda E3 lanjut Daniil, dan pion D6 tidak didorong 2 petak, cukup 1 petak. Selanjutnya di sini pion F3 membuka juga diagonal gelap bagi gajah. Mungkin kalian samar-samar terdengar ada anak-anak yang berteriak lagi main kawan di sebelah rumah. Di sini hitam atau David Navara melanjutkan pengembangan gajah terang ke peta F7, gajah gelap putih F2 dan gajah gelap hitam C7. Di sini kuda F5 lanjut Daniil. Apakah untuk mendukung pionnya kawan nanti ke peta D4 ini sekaligus membuka dukungan bagi gajahnya juga, mendukung pionnya ke peta D4 bertarung dengan pion hitam nanti? Bisa juga David Navara bermain dengan pion H5 untuk mendapatkan penguasaan ruang, menghentikan laju pion G4. Ramai sekali anak-anak lagi main kawan. Dan di sini Daniil melanjutkan rencana dengan pion D4. Bukan saatnya sebetulnya. Langkah ini adalah langkah kesalahan kawan. Langkah yang bagus, menteri A3 atau langsung melakukan rokade, mungkin pion G6 jawaban hitam, kuda H4, gajah D8 atau pion F5 bisa dilanjutkan oleh hitam, tapi putih baik-baik saja kawan, tak ada masalah bagi putih. Tapi pion D4 ini, mungkin yang jadi pertimbangan sudah ada 2 perwira yang membackup petak D4, tapi masalahnya kawan, pion G6 tetap dimainkan oleh David Navara. Mengusir kuda agar petak D4 ini berkurang penjaganya. Tapi di sini Daniil mendorong pionnya juga, sama-sama memberikan ancaman bagi kuda masing-masing, dan David Navara melanjutkan pion ambil kuda F5. Daniil tidak melanjutkan ambil kuda ini dengan pion kawan, dia melanjutkan gajah ambil pion dengan posisi mengepit kuda, berharap pionnya bisa ambil kuda hitam nanti.
Tapi rasanya Daniel ini miskalkulasi atau salah perhitungan di sini kawan. Pada posisi ini, kalau pion ini ambil kuda, kemungkinan Menteri Hitam langsung ambil balik kawan. Kalau hitam memilih ambil gajah, pion putih akan ambil gajah dengan tempo skak. Tapi di sini tadi kawan, Daniel memilih dengan langkah gajah ambil balik pion hitam F5 dan David Navara memutuskan melanjutkan pion C pukul pion D5. Diambil balik dengan kuda. Kenapa tidak diambil dengan pion dengan harapan bisa ambil kuda nanti? Masalahnya adalah gajah A5 kawan. Posisi kuda terancam, kalian sulit untuk membackupnya lagi. Kalaupun dengan raja ke petak D2, hitam melanjutkan pertukaran jual beli semacam ini kawan. Dan kudanya nanti bisa lolos dari ancaman gajah ini atau dari pion kawan. Dan hitam bisa menang karena unggul 1 perwira. Artinya tadi pengorbanan gajah ambil pion yang ada di peta F5 mengorbankan kuda tadi, tidak melanjutkan pion ambil kuda hitam di peta E6 ini kawan, merupakan langkah kesalahan, langkah miskalkulasi. Akhirnya Daniel ambil pion hitam dengan kuda. Gajah A5 skak diblokade oleh pion B4. Gajah mundur ke peta D8 dan dibalas Menteri C2. Di sini benteng G8 untuk perkuat peta ini juga mengincar peta G2. Di sini Daniel rokade dan dibalas dengan langkah G6. Melihat posisi gajah cukup powerful mengunci kudanya, jadi Navara memilih untuk menantang pertukaran gajah. Ditolak, diblokade, maksud saya di backup dengan pion E4. David Navara tetap melanjutkan pertukaran gajah terang, diambil balik oleh pion E ancam kuda. Kuda ke petak G7 ingin merebut pion ini kembali, di backup dengan kuda E3. Sekarang pion A5 tantang David Navara, tantangan ditolak, benteng F bergeser ke D1, incar pion D6. David Navara melanjutkan pion A pukul pion B4, Daniel ambil pion D6. Selanjutnya gajah E7, benteng B6 dan dibalas dengan langkah kuda ke petak D7, kembali mengejar benteng. Benteng mundur ke petak B5, dibalas dengan gajah C5. Dan putih atau Daniel menggeser benteng A ke D1 dan David Navara melangkah Menteri C6. Incar pion ini, selanjutnya mungkin kuda di lajur G beraksi membuka lajur bagi benteng kawan. Mungkin juga itu rencana David Navara. Tapi Menteri ini tidak presisi langkahnya kawan. Yang paling presisi menurut Stockfish melakukan jual beli di sini. Setelah itu kuda ini kawan bisa membuka jalan atau akses bagi Menteri mengawal peta untuk diserang dengan kuda kawan. Di peta F5 ini kalian bisa ke F8 ataupun ke peta F8 kawan. Itulah pilihan Stockfish. Tapi David Navara memilih dengan Menteri C6 dan dibalas dengan kuda D5. Membuka akses tantangan pertukaran gajah gelap atau incar pion ini nanti ambil pion ini dengan dukungan benteng. David Navara menukarkan gajah gelap langsung, diambil balik oleh raja. Dan di sini kawan benteng AC8 lanjut Navara untuk incar atau pressure pion di sini. Dan putih punya kesempatan ambil pion hitam ini sekaligus untuk melindungi pionnya. Tapi tidak dilakukan oleh Daniel Naroditsky, memilih menterinya ke peta A4 kawan. Dan hitam tidak melanjutkan ambil pion ini sekarang. Dia memilih ambil pion F5 terlebih dahulu dengan kuda, membuka akses bagi benteng ikut bermain juga di lajur G. Dan selanjutnya Daniel ambil pion B4 dengan kuda ancam menteri. Langkah blunder. Langkah terbaik ambil pion ini dengan menteri kawan. Kalaupun menteri ambil pion ini sekarang, kalian bisa melanjutkan dengan kuda F6. Saran Stockfish malah seperti itu. Kalau seperti ini kawan ya bisa kalian lanjutkan juga. Tapi tetap hitam tetap unggul kawan dengan dua kudanya kawan. Tadi sama-sama kalaupun membuat langkah pengorbanan ya kuda ambil pion di sini kawan. Tadi setelah menteri ambil pion C4, kuda melakukan pengorbanan di sini skak, diambil oleh kuda hitam, menteri pukul menteri, dipukul balik oleh benteng hitam. Benteng ambil pion di sini skak. Kalaupun kalian blokade di sini agar tidak kena ancaman dari benteng putih kawan, maka benteng ini bisa bergeser ke petak D2 kawan. Tapi tetap saja hitam akan tetap menang kawan. Percuma juga. Tapi langkah kuda ke petak B4 ambil pion ini merupakan langkah kesalahan besar. Dan sekarang hitam dalam posisi menang kawan.
Seperti biasa, silakan pause video ini untuk beberapa detik dan temukan langkah ciamik dari hitam untuk memetik kemenangan yang lebih cepat. Tapi langkah ini tidak ditemukan oleh David Navara. David Navara memilih untuk memberikan ancaman bagi Menteri Putih juga kawan seperti ini. Melewatkan langkah kemenangannya. Apakah sudah ketemu langkah terbaik? Apakah kalian menemukan langkah pengorbanan benteng? Inilah langkah terbaik kawan. Jika diambil oleh raja, kuda hampat kawan skak. Jika raja bergerak ke sini kawan, ancaman skakmat lebih cepat. Skakmat. Dan di sini raja mungkin ke petak G1, menteri akan ambil pion ini sekarang, ancaman skakmat. Kalau kalian membackup dengan menteri ini bergerak mundur ke petak J2, maka benteng hantam pion di sini dengan ide mendefleksikan posisi menteri kawan. Kalau diambil skakmat, kalau tidak diambil benteng nanti punya opsi untuk memberikan ancaman di sini kawan. Kalau kalian mencoba untuk menggeser menteri ke peta F2, menteri mendapatkan benteng di sini kawan dan ancaman skakmat juga di sini nanti. Nanti benteng di sini skak, raja F2 dan dilanjut dengan benteng ke sini skak, raja bergerak ke sini dan kuda akan ke peta F5 skakmat. Ancamannya serius kawan, tapi tidak ditemukan oleh David Navara. Melangkah dengan kuda ke J5 memberikan ancaman juga bagi Menteri Putih. Menteri melangkah ke peta A7, lanjut Daniil Naroditsky tidak melanjutkan pertukaran menteri. Karena percuma kawan, hitam sudah unggul satu kuda, jadi Naroditsky menolak untuk pertukaran menteri. Tapi melangkah ke peta A7 bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik adalah ke peta A3, menjaga pion F3-nya kawan dari potensi ancaman pengorbanan benteng G2 nanti. Tapi Menteri Putih melangkah ke peta A7 dan akhirnya David Navara menyadari benteng ambil pion merupakan pilihan terbaik dan inilah dilakukan oleh David Navara. Benteng melakukan pengorbanan diri, ambil pion G2 skak. Diambil oleh raja, selanjutnya kuda hampat skak. Tidak melangkah seperti yang saya tunjukkan tadi ke peta G3 ataupun ke peta H3 kawan, ancaman skakmat. Raja mundur ke peta G1, menteri ambil pion, ancaman skakmat sekaligus ancam benteng di sini kawan. Benteng naik ke peta D2 dan selanjutnya menteri E3 skak diblokade oleh benteng. Menteri ke peta C1 skak. Tidak bisa kawan, raja bergerak naik harus diblokade kawan dengan benteng F1. Menteri ke peta G5 skak. Raja naik ke peta F2, kalau tidak mau kena skakmat ke peta H1 ya skakmat kawan. Raja naik ke peta H2 dan di sini menteri ke peta D2 skak. Di sini putih atau Daniil menyerah. Ancamannya adalah dua langkah skakmat kawan. Hanya ada dua peta yang boleh dihinggapi oleh raja. Ke sini dan ke sini. Kalau ke sini satu langkah skakmat. Kalau bergerak ke peta G3 ya skakmat juga kawan di sini dan di sini skakmat. Oleh karena itu saat dalam posisi seperti ini menteri D2 skak, Daniil menyerah. Itulah kawan game di babak kualifikasi kedua di semifinal antara Grandmaster Daniil Naroditsky yang merupakan salah satu host chess.com kawan. Seringkali live streamingnya dipandu oleh Daniil ini melawan David Navara, seorang Grandmaster kawakan asal Ceko kawan. Dan David Navara akhirnya lolos ke babak final bertemu dengan Matthias Blumbaum asal Jerman. Dan jika menang akan menemani Magnus Carlsen serta Wesley So nanti bulan Oktober. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita tunggu saja partai finalnya nanti David Navara versus Matthias Blumbaum. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Besok tetap kita akan mencoba ulas salah satu game di final ini. Dan satu lagi sorenya mungkin satu partai dari Alireza lagi kawan. Di match day kedua Blitz kawan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.